Nikita Mirzani akhirnya merespon Antonio Dedola. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Antonio Dedola kerap membahas Nikita Mirzani dalam setiap unggahan di Instastory Instagram pribadinya. Baru-baru ini, Tony Dedola juga mengunggah screenshot percakapan yang dikirim oleh Nikita Mirzani terhadap saudaranya. Dalam pesan yang dikirim oleh Nikita Mirzani tertulis, "Hey, bicaralah dengan cermin. Anda harus berbicara dengan Tony untuk meninggalkan saya sendiri." Lagi pula, Tony mengatakan bahwa dia ingin mengurus apapun tentang Loli dan mengatakan pada live sebelumnya di Instagram untuk membayar semua biaya Loli dan membuat semuanya hancur antara saya dan putri saya. Dan sekarang dia bilang dia tidak bisa membayar biaya Loli karena dia bukan ayah dari Loli. Saya sudah menelepon sekolah dan memberitahu mereka bahwa siapapun dapat membayar sekolah Loli di sana. Katakan saja dari awal jika tidak punya uang untuk membayar semuanya. Jangan terlalu sombong di depan kamera dan media sosial. Dalam unggahannya itu pun, Tony Dedola juga memberikan jawaban. "Netizen yang terhormat, saya bukan ayah biologis atau ayahnya di atas kertas, yaitu bahwa mantan istri saya adalah satu-satunya wali yang sah, biologis dan di atas kertas. Sekolah tidak menerima pembayaran dari orang luar. Saya tidak tahu dari mana informasi ini berasal, bahwa siapapun dapat membayar sekolah. Kami tidak berada di Indonesia lagi, kami berada di Eropa." Selanjutnya, membicarakan hal buruk tentang saya dan mengejek saya habis-habisan di Instagram. "Kakakmu tidak bisa menjaga mulutnya, kamu tahu itu. Kakakmu selalu membawa-bawa namaku. Jadi lebih baik kamu beritahu dia untuk berhenti dan menasehatinya. Saya benar-benar tahu bahwa kakakmu adalah pengangguran. Itulah mengapa dia memiliki banyak waktu untuk berada di media sosial. Kamu dan seluruh keluargamu seharusnya malu dalam hal ini. Aku berikan apa yang kau inginkan. Sekarang kamu juga, Laura, dan seluruh hidupnya. Bayar semua biaya hidupnya seperti yang dikatakan Tony di YouTube-nya." Tony pun menjawab, "Tidak tahu bahwa berbicara tentang kebenaran berarti Anda berbicara buruk tentang seseorang. Satu-satunya orang yang berbicara buruk tentang saya selama ini adalah dia. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan informasi bahwa saya menganggur. Saya pasti lebih tahu. Kita akan membicarakannya lagi ketika saya masih tinggal bersamanya. Dia membiarkan saya membayarnya. Semua kebohongan yang disebarkan sekali lagi untuk menyimpang dari kenyataan dan kebenaran. Sekarang saya dapat memiliki Loli sebagai anak saya, tetapi setiap kali dia berbicara kepada saya, dia mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengadopsi seorang anak. Kakakmu memanipulasi dan memanfaatkan saya untuk menjadi terkenal. Jika dia memiliki nilai sendiri, dia tidak akan melakukannya seperti itu. Hapus Instagramnya jika itu tidak membuatnya buruk. Pengikut itu berasal dari saya. Dan karena kakakmu tidak tahu bagaimana cara bersikap hormat, jadi dia menolakku. Berhentilah membuat saya menjadi orang jahat di sini. Jangan bermain sebagai polisi jahat dan polisi baik yang memanipulasi orang. Oke, dan satu lagi, saya pikir Loli tidak akan nyaman tinggal di rumah kecil dan kalian adalah keluarga yang aneh. Kalian melakukan hal yang benar hanya untuk mendukung saudaramu yang sedang terluka." Tony pun menjawab, "Saya tidak perlu memanipulasi siapapun. Saya datang dengan fakta dan bukti yang mengungkapkan kebenaran dan itulah yang mengganggu mereka. Saya hanya untuk keadilan. Jika Anda tidak menyebarkan kebohongan, Anda tidak perlu mengharapkan kebenaran untuk terungkap. Ini bukan pertama kalinya dia ingin saya menghapus Instagram saya. Seperti yang Anda baca, semua orang yang mengikuti saya adalah pengikutnya, tapi dia lupa bahwa ini adalah Instagram saya dan saya tidak meminta siapapun untuk mengikuti saya. Sebenarnya saya tidak tahu harus berkata apa lagi ketika saya membaca apa yang dia kirimkan kepada keluarga saya. Di mana rasa hormat untuk keluarga saya? Keluarga saya adalah yang utama dan saya tidak suka dia melibatkan keluarga saya dalam masalah kami. Pernahkah kamu mendengar saya berbicara buruk tentang keluarganya? Tidak, karena saya tidak akan pernah melakukannya.
Dia menyeret semua orang dan segala sesuatu ke dalam masalah kami sejak awal ketika dia mempublikasikan semuanya dan tidak mengharapkan saya untuk berbicara. Lebih lanjut, pesan dari Nikita berbunyi, "Tolong bawa adikmu ke rumah sakit jiwa. Saya khawatir ini semakin parah. Adikmu bukan siapa-siapa, tapi masih membela diri. Kenapa adikmu memotong rekaman saat adikmu menelepon saya? Ingat, adikmu bukan public figure. Dia hanya sampah yang dipungut dari Bali, lalu saya buang lagi dan kembali jadi sampah lagi. Tolong buka pikiranmu. Saya juga sudah membuat laporan atas postingan adikmu yang gila itu di negaramu. Jadi, kapanpun adikmu datang ke Indonesia, dia akan berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan di media sosial. Tolong tanyakan kepada PPL Indonesia, apa itu akses ilegal. Saya tidak akan membebaskan saudaramu sampai dia dipenjara di negara saya. Beritahu saudaramu untuk bersiap-siap." Terkait hal tersebut, Tony pun memberikan jawaban mengapa saya memotong percakapan dan mempostingnya, agar semua orang juga dapat mendengar lagi siapa orang ini sebenarnya. Sekarang Anda bisa baca, dia tidak akan membebaskan saya sampai saya dipenjara di negara dia. Saya tidak tahu bahwa Indonesia adalah negaranya. Menanggapi semuanya, baru-baru ini saat melakukan live di akun Instagram pribadinya, Nikita pun memberikan jawaban yang singkat. Laporan polisi sudah dibikin sama keluargaku. Terus laporan di luar negeri sedang berjalan. Kalau mau menunjukkan klarifikasi bahwa orang baik atau tidak baik nanti di pengadilan.